10 tahun sudah aku tinggal di kawasan Lorong W Barat, Tanjung Priok, Jakarta. Menetap bersama suami dan 3 orang anakku. Lihat mana yang menjadi pemimpin dari gusuran ini. Allah Maha Besar, Pak. Allah Akbar ya. Semua dibongkar. Mana sekarang surat SPP-nya yang baru? Nanti takut akibat yang lebih besar, Pak. Ratapanku pada mereka agar aku bisa menyelamatkan harta bendaku sia-sia. Mereka seakan tak mendengar kata-kataku. Harapan hidupku tiba-tiba saja hancur. Hancur oleh bulldozer dan ratusan aparat yang merangsek masuk meluluh lantakkan kawasan tempat tinggalku. Aku, Sri Sulastri, akan berkisah tentang duka kami, orang-orang kecil yang terus terpinggirkan. Saya 30 tahun di sini. Saya sudah pasrah. Ya perasaan saya sedih, Pak, sedih. Saya namanya orang nggak punya ya, ngumpul sedikit demi sedikit, kepengen beli apa-apa, tahu-tahunya udah digusur begitu gimana, nggak sedih ya Pak. Saya sedih sekali Mang ngeliatin begini Mang, ya Allah. Jangan sampai 7 turunan anak saya kayak ngalamin saya Pak. Tolong mana kami lihat begini Pak. Namanya kita nggak punya. Membangun lagi perlu biaya, perlu makan, perlu minum, Pak. Uang dari mana, Pak? Coba Bapak bayangin aja. Duit dari mana membangun begini, Pak? 10 tahun sudah aku tinggal di kawasan Lorong W Barat, Tanjung Priok, Jakarta. Menetap bersama suami dan 3 orang anakku. Di tempat inilah aku menemukan kehidupanku, bertemu, menikah dengan suamiku, dan melahirkan anak-anakku. Namun, ketenangan hidupku terusik. Selasa, 25 Januari lalu, ratusan orang-orang berseragam merangsek datang, menghancurkan rumahku dan semua harapanku. Orang saya nggak tahu ya, saya bagian di sana suruh jaga di sana ya. Ada yang bagian di sana, tahu-tahunya orang bego itu tahunya udah nyerang di sini Pak. Gimana kita mau nyelamatin barang-barang ya? Orang langsung kantip-kantip, polisi-polisi udah pada nyerang semua. Bilangnya jangan pakai senjata. Orang rakyat begini dia nggak pakai apa-apa Pak. Tahu-tahunya kantip pada mukulin ibu-ibu. Pada bapak-bapak banyak yang pada luka Pak. Ini aja masih ada di tahanan, belum ada yang keluar, ada yang masih rumah sakit, belum bisa bangun, belum apa. Aku dan suamiku Nuriman berusaha mencegahnya. Tapi apalah daya kami. Aku sendiri harus menjaga 3 anakku yang masih kecil-kecil. Saya namanya untuk ngamanin ini takut ada orang yang masuk dari rumah. Saya amanin dulu ya rumah ini. Nah ternyata begitu kesana kemari ya bego tuh langsung nyerang kenceng. Mikirin anak Pak, pada kabur semua, saya nyariin anak dulu. Terutama kita namanya kalau harta benda mah kita bisa selama ini. Cuman anak kan kasihan Pak ya. Kalau ada takut namanya dia main paksa begitu, saya nyari anak keluar rumah. Ya boro-boro mikirin kita harta benda. Orang cuman saya pakai cuman baju doang asal nempel di sekarung, kita bawa pergi keluar aja udah tenang. Beberapa waktu lalu, aku memang sempat mendengar kabar kawasan tempat tinggalku akan kena gusur.
Tapi kenapa penggusuran itu begitu tiba-tiba? Iya, ini memang sempat ke DPR minta bantuan sama DPR, Pak. Kata DPR, iya kita bantu. Ya, kemarin kita ke DPR, Pak. Gimana caranya kok sampai kejadian begini? Apa nggak ada musyawarah? Memang nggak ada. Sebelumnya juga nggak dikasih tahu kalau mau dibongkar secara paksa begini, Mak. Nggak ada sama sekali, Mak. Mulai dulu waktu mertua saya masih bujang, Pak. Masih belum punya laki. Tetap di sini. Belum ada gusuran paksaan begini. Baru ngalamin sekarang ini gusur paksa, Pak. Nggak pernah tahu. Ya Allah. Saat itu, yang bisa aku lakukan hanyalah memohon dan meratap pada orang-orang itu, agar aku diberi kesempatan menyelamatkan harta benda milikku, barang sebentar. Coba Bapak pikirin ini anak kecil, Pak. Kita cari makan di mana? Anak saya makan di mana, Pak? Tolong. Bukan kepalang sedihnya hatiku melihat jerih payahku bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Penggusuran paksa ini membuatku kehilangan segalanya. Tak ada lagi yang tersisa. Semuanya lenyap, dilenyapkan buldozer dan keangkuhan orang-orang itu. Kita juga kaget ya, Pak, juga shock. Kenapa harta benda saya cuma digusur begini? Kita namanya orang nggak punya. Ngumpul-ngumpul sedikit demi sedikit dibikin ini. Nggak taunya digusur paksa begini gimana, Pak?